Setelah mengetahui rahasia bos wanitaku, aku terkena masalah besar. Bab 829-832. Mohon dukungannya dengan cara like, komen dan subscribe serta share video ini ya guys. Agar Mimin semangat dan channel ini terus berkembang. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Siapa kalian? Liana menatap mereka dan bertanya dengan suara yang dalam. Aku perkenalkan dulu. Tim Militer Wison, tim pertama, tim ketiga, tim kelima, tim ketujuh. Kata keempatnya dengan serempak. Ada 4 orang lainnya di antara 8 tim Militer Wison, tentu saja di sisi lain medan perang. Sepertinya kamu kalian andalan terakhir dari tim Militer Wison. Liana berkata dengan sikap yang dingin. Selama aku membunuh kalian semua, keluarga Wison gak akan jauh dari kehancuran, kan? Ya? Kalian bisa coba saja. Tim pertama melambai ke Liana dengan senyum menghina di wajahnya. Bunuh. Liana mengambil tindakan secara tiba-tiba. 3 anggota tim di belakangnya juga menyerang di waktu yang bersamaan. Jangan ada yang melarikan diri. Perintah tim pertama. Pertempuran akan segera dimulai. Namun, di depan 4 tim Militer Wison, pasukan Liana yang selalu tak terkalahkan terlibat dalam pertarungan sengit. Kekuatan mereka tidak ada habisnya. Pasukan Liana sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi sepertinya mereka masih bisa melakukannya dengan mudah. Pasukan Liana mencoba keluar dari pengepungan, tapi mereka dengan mudah diblokir lagi. Baiklah, mereka nggak lebih dari itu. Lawan saja, kata tim pertama tiba-tiba. Begitu kata-kata itu keluar, kekuatan keempat tim tiba-tiba melonjak. Keempat anggota pasukan Liana dengan cepat ditekan oleh mereka. Keempat anggota pasukan Liana bertarung sampai kelelahan dan kemudian ditangkap hidup-hidup oleh mereka. Hal yang sama di sisi lain. Pasukan Liana tidak bunuh diri karena ditangkap hidup-hidup. Ini adalah perilaku pengecut. Ditangkap hidup-hidup bukan berarti mereka tidak bisa menemukan peluang untuk melarikan diri. Bagaimanapun, Raja Gangster menginvestasikan banyak sumber daya untuk mereka. Selesai, tangkap mereka semua hidup-hidup. Tim pertama tampak santai dan mengirimkan pesan. Tim kedua di medan perang lain juga mengirimkan pesan. Musuh sudah kalah. Setelah menerima berita itu, Haris tersenyum senang. Aku ingin tahu apakah Deon masih punya rencana terakhir atau enggak. Haris mengeluarkan ponselnya dan menelepon tim pertama. Bawa semua orang ke Pulau Latuka. Saat ini, Deon merasa tidak nyaman. Dari waktu ke waktu Deon mengeluarkan ponselnya dan memeriksa waktu. Jika dihitung, misi pasukan Liana seharusnya sudah selesai. Mungkinkah ada yang tidak beres? Deon mengerutkan kening. Beberapa saat berikutnya, ponsel Deon berdering. Nomor telepon Haris. Deon semakin mengerutkan kening. Deon mengangkat telepon. Hebat sekali. Kamu bisa mengendalikan pasukan Liana bawahan Raja Gangster di Provinsi Sino. Apa hubunganmu dengan Raja Gangster di Provinsi Sino? Haris mencibir dan bertanya. Apa hubungannya denganmu? Deon tidak terkejut Haris karena menghubungkannya dengan Raja Gangster dari Provinsi Sino. Haha. Kamu berani keras kepala. Sepertinya kamu belum mendapat kabar. Pasukan Liana sekarang ada di tanganku. Kalau kamu mau menyelamatkan mereka, segera datang ke Pulau Latuka. Aku hanya memberimu waktu 3 jam, aku nggak akan menunggu lama lagi. Setelah mengatakan itu, Haris menutup telepon. Haris juga merasa sangat beruntung di hatinya. Untungnya, Haris meminta anak buahnya untuk menyelidiki Deon. Meskipun tidak percaya bahwa Deon sendiri adalah Raja Gangster dari Provinsi Sino, Haris tetap memilih untuk percaya bahwa Deon punya hubungan dekat dengan Raja Gangster dari Provinsi Sino seperti yang ditebak oleh bawahannya. Jika tidak mungkin Deon bisa memberi perintah pemblokiran hingga bisa memblokir ladang minyak dan jaringan pipa transmisi listrik milik keluarga Wison. Oleh karena itu, Haris mengirimkan 8 tim khusus Wison. Deon mengeluarkan petanya dan mencari beberapa saat lalu segera menemukan Pulau Latuka yang disebutkan Haris. Pulau Latuka terletak di Laut Lepas dan merupakan pulau terpencil di tengah laut. Dalam 1000 mil, semuanya adalah lautan luas.
Aku menemukan tempat yang bagus. Setelah melihat peta, Deon mencibir. Aku nggak tahu apakah pulau terpencil ini akan menjadi tempat pemakamanku atau tempat pemakaman keluarga Wison. Deon berdiri dan keluar dari perusahaan Windy. Kamu mau kemana? Luna melihat tatapan Deon yang tergesa-gesa dan bertanya. Aku mau menghabisi keluarga Wison untuk selamanya. Deon keluar dari perusahaan Windy tanpa menoleh ke belakang. Suzy, Dion mau kemana? Aku baru saja bertemu dengannya. Deon bilang akan menghabisi keluarga Wison sepenuhnya. Luna buru-buru mencari Suzy. Wajahnya sudah penuh dengan kekhawatiran. Suzy tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening. Menghabisi keluarga Wison sepenuhnya? Mungkinkah Deon ingin membunuh markas besar keluarga Wison? Nggak bisa dibiarkan. Dia terlalu gegabah. Markas besar keluarga Wison menyembunyikan kekuatan yang hebat hingga mampu berdiri selama bertahun-tahun. Deon datang ke sana. Bukankah sama saja cari mati? Ayo kita hentikan Deon secepatnya. Ekspresi Suzy berubah dan berkata dengan panik. Kalau begitu ayo kita kejar Deon secepatnya. Sebelum selesai berbicara, Luna bergegas keluar. Suzy juga segera mengikuti. Keduanya mengejar hingga keluar dari perusahaan Windy, tetapi saat ini Deon sudah menaiki pesawat tempur. Deon, jangan gegabah. Cepat kembali. Luna dan Suzy berteriak dengan keras. Deon memunggungi mereka dan melambaikan tangan. Setelah itu pintu pesawat tempur ditutup. Bagaimana ini? Untuk sesaat, Luna sedikit bingung. Aku akan menelepon ayahku dan memintanya membantu menghentikan Deon. Suzy menggertakkan gigi dan berkata, meski tak ingin lagi meminta bantuan ayahnya, di saat kritis ini, Suzy hanya bisa meminta bantuan keluarganya. Segera telepon pun tersambung. Ayah, bantu hentikan Deon yang sedang pergi keluar markas keluarga Wison. Kemungkinan besar dia akan membunuh keluarga Wison. Suzy berkata dengan tergesa-gesa. Dia nggak akan pergi ke markas keluarga Wison, kata ayah Suzy. Setelah mendengar ini, Suzy menghela napas lega. Sebelum sempat bertanya kenapa ayahnya tahu, ayah Suzy berbicara lagi. Deon memobilisasi pasukan Liana untuk menghentikan keluarga Wison di Provinsi Sino, tapi mereka semua ditangkap hidup-hidup. Sekarang, keluarga Wison mengendalikan pasukan Liana, membuat jebakan dan menunggu Deon jatuh ke dalamnya. Selama berani pergi, Deon akan mati. Sekarang untuk apa kamu masih tinggal di perusahaan Windy? Pulanglah. Setelah mengatakan itu, ayah Suzy menutup telepon. Dalam sekejap, wajah Suzy menjadi pucat. Apa yang paman katakan? Luna meraih lengan Suzy dan bertanya dengan penuh semangat. Dia. Dia bilang. Deon akan mati. Suzy berkata dengan ekspresi sedih. Durar. Luna sepertinya disambar petir. Pikirannya menjadi kosong dan seluruh tubuhnya menjadi lemah. Enggak mungkin. Bagaimana Deon bisa mati? Haha, dasar bocah tengil. Sekarang kamu akan mati. Di rumah keluarga Yale, ayah Suzy mencibir dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Setelah meninggalkan perusahaan Windy, ayah Suzy menyuruh orang-orang memperhatikan situasi di Provinsi Sino. Dia bilang ingin melihat bagaimana Deon mati di tangan keluarga Wison. Masih perlu diikuti? Orang di sebelah ayah Suzy bertanya. Nggak perlu. Untuk apa mengkhawatirkan orang mati? Tapi bukankah Suzy adalah wakil manajer perusahaan Windy? Kita bisa mengambil kesempatan ini untuk menjatuhkan perusahaan Windy. Ayah Suzy sedikit menyipitkan matanya dan merasa sedikit bersemangat. Suzy, bisa setuju? Orang di sebelah ayah Suzy ragu-ragu sejenak dan bertanya, kamu? Ayah Suzy melambai padanya dan membisikkan sebuah instruksi. Pololatuka. Saat ini, ada sebuah keheningan. Digantung di beberapa pohon yang menjulang tinggi ada 8 orang yang diikat dengan 5 bunga. 8 orang ini adalah pasukan Liana. Tak jauh dari situ, 8 tim militer Wison sedang merokok sambil mengobrol. Siapa pria itu? Deon. Ya. Apa Deon berani datang? Kalau nggak berani datang,
Ayo kita bunuh orang-orang ini dan pergi sendiri ke kota Cielo. Kita ke kota Cielo? Aku khawatir istana negara Lordia akan keberatan. Kalau orang lain, tentu saja kita nggak akan terlalu terang-terangan. Tapi sejauh yang aku tahu, istana negara Lordia dan Raja Gangster selalu berselisih. Karena Deon dan Raja Gangster berkerabat dekat, mungkin istana negara Lordia sangat ingin kita membunuhnya. Dia punya hubungan dekat dengan Raja Gangster. Kalau kita membunuhnya, apa kita akan membuat marah Raja Gangster? Kenapa? Apa kamu takut? Raja Gangster dari Provinsi Sino. Telingaku hampir gatal karena mendengarnya, tapi aku belum pernah melihatnya. Kalau aku bisa bertemu dengannya, aku benar-benar ingin melawannya. Kata 8 tim militer Wison. Saat ini, sebuah pesawat tempur terus mendekati Pulau Latuka. Oke, bersiaplah untuk melihat kembang api. Tim pertama mematikan rokok yang telah selesai diisapnya dan berdiri. 7 orang lainnya pun berdiri dan melihat ke arah pesawat tempur tersebut. Saat pesawat tempur terbang di atas Pulau Latuka, bam! Sebuah rudal diluncurkan. Itu adalah nama rudal 47. Rudal tercepat dan terkuat di negara Lordia. Fakta bahwa rudal ini dapat muncul di sini sudah menggambarkan sikap istana negara Lordia. Indah sekali, tim pertama memuji. Rudal tersebut mengenai pesawat tempur dan meledak. Kepulan asap mengepul di udara. Namun tak sedikit pun puing pesawat tempur tersebut berjatuhan. Dengan kekuatan Rasuka 47, pesawat tempur itu langsung menguap karena suhu tinggi. Nggak berguna sama sekali. 8 tim militer Wison menggelengkan kepalanya dan menghunus pedang panjangnya. Aku akan membunuh mereka sekarang, lalu pergi ke kota Cielo. Saat berikutnya, sesosok tubuh terbang keluar dari asap tebal. Tunggu! Mata tim pertama melotot dan suaranya bergetar. Bagaimana mungkin? Suhunya puluhan ribu derajat. Sosok itu terbang ke arah mereka dengan cepat. /CAC. Kak, apa ini? Apa ini manusia? Mata tim kedua terus melotot. Apa yang dia lihat? Naga? Atau manusia? Tahan! Tim pertama menggigit lidahnya dengan keras. Segera sadar dan berteriak dengan keras. 8 tim militer Wison dengan cepat bubar. Deon yang telah berubah menjadi seekor naga mendarat di antara mereka. Siapa kamu? Tim pertama menekan kepanikan di dalam hatinya sambil menggertakkan gigi dan bertanya. Bukankah kamu memintaku untuk datang? Deon menatapnya dengan tatapan dingin dan bertanya. Tim pertama tercengang. Kamu. Deon? Dia sangat tercengang. Kalau yang kamu maksud Deon dari perusahaan Windy, maka memang benar. Deon melirik pasukan liana yang diikat ke pohon. Dengan lambaian tangannya, energi sejatinya mengembun menjadi pedang dan memotong tali di tubuh mereka. Pasukan liana mendapatkan kembali kebebasannya dan mereka sangat senang melihat Deon. Mereka datang ke belakang Deon dan semuanya berlutut. Salam untuk Raja Gangster. Mereka sudah lama tidak bertemu dengan Raja Gangster. 8 tim militer Wison semuanya tercengang. Raja Gangster. Raja Gangster? Monster yang bukan manusia atau naga ini adalah Raja Gangster yang terkenal kejam? Namun, bukankah dia baru saja mengatakan bahwa dialah orang yang mereka cari? Mungkinkah? Seluruh tubuh mereka gemetaran memikirkan semua kemungkinan itu. Namun, bagaimana mungkin? Raja Gangster Provinsi Sino berkomitmen pada sebuah kota kecil dan membuka perusahaan yang tidak mencolok? Bukankah aku sudah memberitahu kalian untuk jangan memanggilku Raja Gangster ketika ada orang luar? Deon menghela napas dan berkata tanpa daya. Bagaimanapun juga mereka sudah mati. Liana menatapnya dengan senyum secerah bunga. Deon mengangguk. Benar juga. Setelah mendengar ini, tim pertama sangat marah. Entah siapa kamu, meskipun kamu adalah Raja Gangster, kamu mungkin bukan lawan kami. Dia berkata dengan suara yang keras. /ha. /Benarka. /Dion Tertua dan Berkata Dengan Malis. Setelah itu, ambil langkah ke depan. Hanya satu langkah. Tekanan yang menjulang tinggi itu seperti gunung bisa menghancurkan segalanya dengan mudah. Bum. Tanahnya runtuh.
Raut wajah 8 tim militer Wison berubah drastis pada saat bersamaan. Di bawah tekanan ini, kaki mereka menjadi lemas. Jangan bercanda. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ada kesenjangan kekuatan yang begitu besar? 8 tim militer Wison punya bakat terbaik. Ditambah dengan investasi keluarga Wison dalam sumber daya budidaya terlepas dari biayanya, mereka percaya bahwa kekuatan Deon hampir mencapai mereka. Setidaknya, mereka belum pernah bertemu lawan selama bertahun-tahun. Inilah sebabnya mereka berani mengatakan bahwa meskipun mereka bertemu Raja Gangster, mereka masih bisa melawan. Namun, Deon benar-benar menghancurkan harga diri mereka hanya dengan satu langkah. Kalau bisa berjalan ke depanku, kalian menang lalu aku akan melepaskanmu. Bagaimana? Deon tampak santai dan puas. Sepertinya, sebelum Deon melawan, lawannya sudah mati. Aku nggak percaya. Tim pertama menggertakkan gigi dan mengambil langkah menuju Deon. Namun, dia sudah banyak berkeringat dan wajahnya pucat. 7 orang sisanya mengikuti dari belakang. Momentum 8 orang itu saling terhubung. Hidup bersama selama bertahun-tahun telah memungkinkan kultivasi mereka menyatu dan mereka tampaknya menjadi satu orang saat ini. Namun yang mereka hadapi adalah lautan luas. Semakin dekat mereka, semakin mereka bisa merasakan betapa mengerikannya tekanan ini. Setelah hanya mengambil 5 langkah, mereka tertatih-tatih. 7 langkah, 10 langkah, 15 langkah. Ada jejak kaki berdarah tertinggal di belakang kaki 8 orang itu. Namun, mereka berdelapan hanya bisa merintih kesakitan. Mereka sudah sangat dekat dengan Deon. Hanya 3 langkah lagi. 1 langkah maju lagi. Deon memandang mereka dengan penuh minat seperti biasa. Deon tidak mundur atau meningkatkan tekanannya. 8 tim militer Wison mengangkat kaki mereka pada saat yang bersamaan. Mengambil 1 langkah. Sebelum menyentuh tanah, tim pertama mengeluarkan seteguk darah. Napasnya tiba-tiba menjadi lemah. 7 orang di belakangnya langsung kewalahan dan jatuh ke tanah. Pori-pori di sekujur tubuh mereka mengeluarkan darah. Mereka telah mencapai akhir kekuatan mereka dan tidak dapat bertahan lagi. Tim pertama dengan gemetar mengulurkan tangannya ke arah Deon, tepat saat ujung jarinya hendak menyentuh tubuh Deon. Jatuh dengan keras. Mulutnya penuh darah, tapi tetap saja tersenyum galak. Raja Gangster. Memang Raja Gangster yang hebat. Kenapa? Kenapa Raja Gangster yang bermartabat menjadi bos dari perusahaan kecil? Dia berteriak histeris dan bertanya-tanya. Dengan kegilaan dan penyesalan yang tak ada habisnya. Deon hanya memandang mereka dengan tenang. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi pada orang yang akan meninggal. Tapi, kalaupun kami bukan lawanmu, kami masih bisa menarikmu sampai mati bersama-sama. Tim pertama tertawa dengan ekspresi kegilaan di wajahnya.